Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akibat sudah tidak bisa menahan laparnya lagi, Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 memasuki rumah makan yang di dalamnya ada 4 teratai darah. Apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Sepasang mata Sumo Kebalen seperti hendak melompat keluar. Rahangnya menggembung. Wiro berdiri dari kursinya. Lord Gambriseta masih seperti tadi, diam tak bergerak. Supit Inten dan 2 gadis kembar berdiri dari kursi masing-masing. Bocah bau apa? Kau menyingkirlah dari hadapanku. Sekali lagi kau berani buka mulut, ku banting tubuhmu sampai melesak di lantai rumah makan ini. Habis berkata begitu, Sumo Kebalen lalu gerakan tangan kirinya mendorong bahu pendekar 212 Wiro Sableng. Dorongan itu kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi nyatanya mengandung tenaga dalam dahsyat yang sanggup merobohkan tembok batu. Sumo Kebalen sengaja hendak memberi pelajaran pada pemuda yang dianggapnya kurang ajar itu. Sekali dorong, pasti si gondrong ini mencelat mentah. Tapi betapa kagetnya manusia muka putih ini. Wiro sudah maklum kalau dari getaran hawa yang keluar dari telapak tangan Sumo Kebalen, orang itu bukan hanya sekedar mendorong biasa saja, tapi bermaksud hendak mencelakakannya. Orang tua, kata Wiro seraya menghadang tangan dengan tangan kirinya. Kalau bicara, tak usah pakai pegang-pegang segala, aku bukan perempuan. Sesaat kemudian, telapak tangan pendekar 212 saling beradu dengan telapak tangan Sumo Kebalen. Kagetlah kepala 4 teratai darah ini. Telapak tangannya terasa panas, lengannya bergetar keras. Satu tenaga dorongan yang hebat membuat tubuhnya terhuyung 3 langkah. Para Sumo Kebalen memesih. Kalau tadi dia hanya mengerahkan 1/4 tenaga dalamnya saja, maka kini dia lipat gandakan menjadi 2 kali atau setengah dari seluruh kekuatan tenaga dalam yang dimilikinya. Tapi celakanya, malah kini dia dibuat terjajar 4 langkah. Ke barat, maki Sumo Kebalen. Ia tak mau dibuat malu dipecundangi seorang pemuda tak dikenal yang bertampang gendeng. Maka kini dia alirkan seluruh tenaga dalamnya ke tangan kanan. Tapi untuk ketiga kalinya, pimpinan 4 teratai darah ini tampak terhuyung. Malah kini sampai 6 langkah. Wiro telah kerahkan 2/3 tenaga dalamnya. Si sadar kini kalau pemuda itu bukan sembarangan, namun Sumo Kebalen tetap membentak untuk menutup mulutnya. Bangsat, apa kau muridnya manusia bernama Rangga Lelanang ini? Kalau sang murid memiliki kepandaian yang begitu tinggi, tentu saja sang guru lebih hebat lagi. Aku bukan muridnya, jawab Wiro. Nah, kau mau tanya apa lagi nih? Sumo Kebalen kini palingkan kepalanya pada kakek yang duduk di samping Wiro. Tua bangka mata picak, jangan kau pura-pura tuli. 4 teratai darah datang ke sini untuk membalas sakit hati penghinaan yang kau lakukan terhadap guru kami 2 tahun lalu di puncak Merapi. Si orang tua mata satu tetap tak bergerak atau memalingkan kepala. Mendidihlah amarah Sumo Kebalen. Seumur hidup
Belum pernah dia dihina orang begitu rupa, apalagi di hadapan adik-adik seperguruannya. Edan. Makin Sumo kebalen. Kaki kanannya bergerak menendang. Kau makan kakiku ini, Rangga Lelanang. Karena tendangan kepala 4 teratai darah itu adalah tendangan maut, tentu saja kali ini si kakek mata satu tak bisa berdiam diri lagi. Dengan gerakan enteng tapi cepat, ia melompat dari kursi. Tendangan menghantam kursi yang tadi didudukinya hingga hancur berantakan. Prang! Ketika kembali hendak mengejar, Sumo dapatkan si kakek mata satu sudah berdiri menghadang gerakannya. Untuk pertama kali, dia buka mulut. Sumo kebalen, aku bukan Rangga Lelanang, namaku Lord Gambuseta. Aku sama sekali tak ada urusan dengan kalian, ataupun guru kalian, atau juga dengan nenek moyang kalian. Bangsa tua, jangan dusta. Sesosok tubuh melompat ke hadapan Lord Gambuseta, Inang Pini. Menyusul Inang Resmi dan nenek-nenek bernama Supit Inten. Kami yakin kaulah yang telah menghina guru kami di puncak Merapi 2 tahun lalu. Lord Gambuseta tersenyum. Gadis, parasmu cukup cantik, tapi tidak berkesesuaian dengan mulutmu yang kurang ajar. Aku jauh lebih tua darimu. Apa gurumu sebelum mampus tidak pernah memberi pelajaran budi pekerti padamu? Inang Pini yang memang sudah dirasuk nafsu balas dendam menjawab dengan mencabut pedangnya. Sring! Mulutku tak seberapa kurang ajarnya, mata picak. Pedangku justru lebih kurang ajar. Habis berkata begitu, Inang Pini gerakan pergelangan tangan kanannya dan mata pedang berkiblat ganas ke arah batang leher Lord Gambuseta. Iya! Si kakek geleng-geleng kepala. Bakatmu rupanya memang untuk jadi orang kurang ajar. Jangan salahkan aku kalau terpaksa harus memberi pelajaran. Lord Gambuseta bergerak sewaktu pedang lawan hanya tinggal seperempat jengkal dari batang lehernya. Tubuhnya lenyap. Pedang lawan menebas tempat kosong. Bersamaan dengan itu terdengar keluhan Inang Pini. Gadis itu kini tampak tertegun kaku, tak bisa bergerak lagi. Satu totokan lihai telah bersarang di tubuhnya. Bagus. Kau sudah memberi pelajaran pada adikku mata picak. Kini aku yang ganti memberi pelajaran padamu. Yang berseru adalah Supit Inten. Dia tutup ucapannya dengan satu pukulan mengemplang ke batok kepala Lord Gambuseta. Kau pun nenek sama saja tololnya dengan adikmu tadi. Biar aku sekalian beri pelajaran padamu, jawab Lord Gambuseta. Tubuhnya berkelebat. Tangannya bergerak dan terdengar keluhan Supit Inten. Detik itu pula tubuhnya tampak kaku tegang seperti Inang Pini. Ada lagi yang minta diberi pelajaran? Tanya Lord Gambuseta. Baru saja orang tua ini berkata, Inang Resmi datang menyerbu. Hiya! Dia menghantamkan kedua tangannya sekaligus. Dari telapak tangan kanan melesat sinar merah, sedang dari telapak tangan kiri menghambur 2 lusin senjata rahasia berbentuk paku rebana berwarna hitam. Senjata rahasia ini sebelumnya telah direndam dalam racun ular selama 1 tahun. Siapa saja yang terkena paku rebana ini pasti akan menemui kematian dalam waktu 1 jam. Menurut Sumo kebalen, paling tidak 6 dari 2 lusin senjata rahasia adik seperguruannya akan dapat menghantam tubuh Lord Gambuseta yang dianggapnya Rangga Lelanang itu. Memang dalam ilmu melemparkan senjata rahasia, Inang Resmi telah digembleng khusus selama 3 tahun dan merupakan yang terlihai di antara 4 teratai darah. Lord Gambuseta maklum kalau bahaya besar mengancamnya. Si gadis benar-benar inginkan nyawanya. Sambil melompat dan berseru nyaring, kakek itu pukulkan tangan kirinya. 2 lusin paku rebana hitam mencelat ke atas, menancap pada langit-langit rumah makan yang terbuat dari papan. Sinar merah yang tadi juga dilepaskan si gadis ini mengenai tempat kosong, terus melabrak dinding rumah makan hingga hancur beramburan.
Suragandala, si pemilik rumah makan, menyumpah panjang pendek dalam hati. Aduh, hancur rumah makanku ini. Aduh biung. Hari itu bukan keuntungan yang didapatnya, malah bencana yang merugikan. Inang Resmi gigit bibirnya. 2 lusin paku rebana tidak berhasil. Dia akan coba 3 lusin sekaligus. Masakan tak ada yang dapat menghantam tubuh lawan. Gadis ini sudah siap melepaskan senjata rahasianya sebanyak 36 buah ketika tiba-tiba dia terkesiap karena dilihatnya lawannya lenyap dari hadapannya. Bangsat tua, kau bersembunyi di mana? Bentak Inang Resmi. Tiba-tiba gadis ini mengeluh pendek. Tubuhnya terhuyung ke depan lalu tak bergerak lagi. Apa yang terjadi dengan Inang Resmi? Apakah telah terkena totokan juga? Bangsat tua, kau bersembunyi di mana? Bentak Inang Resmi. Tiba-tiba gadis ini mengeluh pendek. Tubuhnya terhuyung ke depan lalu tak bergerak lagi. Punggungnya dilanda totokan lihai, membuat dia kaku tegang dengan masih menggenggam 3 lusin paku rebana hitam. Ketua 4 teratai darah mengeluh dalam hati. Gawat. Tidak disangkanya kakek mata picak ini begitu lihainya, namun menyerah tidak ada dalam kamusnya. Rangga Lelanang, kalau tidak kubunuh kau hari ini, biar aku mati bunuh diri, teriak semua kebalen. Si kakek ganda tertawa. Tak pernah kulihat manusia setololmu, katanya. Lalu dengan sikap tak peduli, dia menarik sebuah kursi dan duduk seenaknya. Kwek. Semua kebalen menggereng. Lalu keluarkan suara bentakan dahsyat. Seluruh bangunan rumah makan bergetar. Pemilik rumah makan yang gemuk macam kerbau bunting itu ketakutan, apalagi pelayan-pelayan. Lord Gambiseta melompat ke samping. Dinding di belakangnya hancur berakat. Semua kebalen potong gerakan lawan dengan satu tendangan ke arah perut. Tetapi tendangan ini hanya tipuan belaka, karena secepat kilat dia susupkan satu jotosan ke pangkal leher lawan. Namun Lord Gambiseta agaknya memang bukan tandingan kakek muka putih ini. Sewaktu tendangan lawan dilihatnya mengapung, Lord Gambiseta segera maklum kalau serangan itu tipuan belaka. Kemudian ketika dilihatnya jotosan datang dengan deras, si picak ini cepat tundukkan kepala dan sekaligus menghantam paha kanan lawan dengan lututnya. Semua kebalen terpental. Dia bergulingan di tanah lalu cepat tegak kembali. Namun belum sempat dia mengimbangi diri, satu totokan hingga pidadanya tuk, membuat dia kini kaku tak berdaya. 4 teratai darah kini tertegak di tengah rumah makan dalam keadaan kaku tegang tak bisa bergerak. Cukup lucu menyaksikan keadaan mereka saat itu. Semua kebalen gerakan tenaga dalamnya ke dada untuk membuyarkan totokan. Tapi totokan itu bukan totokan sembarangan. Kalau bukan Lord Gambiseta sendiri yang memusnahkannya, totokan itu baru lenyap setelah 3 jam. Keparat kau, Rangga Lelanang, pengecut, maki semua kebalen. Lepaskan totokan ini. Mari kita berkelahi sampai 1000 jurus. Lord Gambiseta tidak pedulikan ucapan orang. Sebaliknya, Wiro Sableng tertawa gelak-gelak dan mencibir ke arah semua kebalen. Kambing muka putih, katanya. Lagamu hebat betul. Hendak berkelahi 1000 jurus. Nyatanya kau sudah jadi pecundang di bawah 10 jurus. Saking marahnya, semua kebalen lantas mulai Wiro Sableng. Meski sudah mengelak, namun
tampiasan air ludah masih sempat memancing di muka pendekar ini. Sialan, benar-benar sialan, maki Wiro. Dipetotnya ujung jubah Sumo kebalen hingga robek. Prek. Kakek muka putih ini terbanting ke lantai dan memaki panjang pendek. Aduh, kurang ajar. Wiro sekali ludah di mukanya dengan robekan pakaian si kakek. Lalu robekan pakaian itu diludahinya berulang-ulang. Cuh. Setelah itu dibuntalnya bulat-bulat dan disumpalkannya ke mulut Sumo kebalen hingga kaki ini menggap-gap, tercekik dan sulit bernapas. Pendekar 212, kata Lord Gambiseta, kalau kau hendak mengisi perut, cepatlah, kita tak punya waktu banyak. Wiro berteriak memanggil pelayan yang datang ke tangan ketakutan. Woi, pelayan, sini. Makanan dan minuman yang dipesan segera dihidangkan. Wiro langsung menyantapnya. Enak. Lalu dia ingat pada orang tua di sebelahnya. Kau tidak makan? Yang ditanya menggeleng. Kau saja yang makan, dan cepat. Sementara itu, Supit Intan, Inang Pini, dan Inang Resmi tidak hentinya berteriak-teriak memaki-maki. Dasar kau, tua bangka. Iya nih, lepasin kami. Tapi baik Wiro maupun Lord Gambiseta tidak pedulikan. Angka lelanang, teriak Supit Intan. Aku bersumpah akan memisahkan kepala dan tubuhmu. Nenek-nenek tolol, namanya bukan Rangga Lelanang, tapi Lord Gambiseta, jawab Wiro. Rupanya si mata picak itu terlalu pengecut untuk mengakui namanya yang asli, menukas Inang Resmi. Kalian bertiga perempuan-perempuan cerewet tak bisa diam, mengganggu makanku saja, damprat Wiro. Lalu dari dalam mangkok sayur dia ambilnya 3 buah melinjo dan dilemparkannya ke arah ketiga perempuan itu. Langsung saja ketiganya jadi terbungkam, tak bisa bicara lagi. Semua kebalen yang menggap-menggap di lantai jadi terbeliak. Kini disaksikannya sendiri, nyatanya pemuda rambut gondrong yang dianggapnya tolol itu memiliki kepandaian menotok yang luar biasa. Pasti ilmunya tidak kalah dari si mata picak itu. Selesai makan, Wiro melangkah mendekati semua kebalen dan memeriksa pakaian kaki muka putih ini. Dan kantong jubah sebelah kanan, Wiro menemukan beberapa keping uang emas dan perak. Wiro mengambil sekeping uang perak, menyodorkannya kepada Suragandara. Nih, pembayar harga makanan dan minuman, lebih dan cukup. Lalu diangsurkannya lagi sekeping uang perak. Dan ini untuk pembayar ganti kerusakan rumah makanmu. Si gemuk Suragandara yang tahu jelas dari mana asal uang itu tentu saja tidak berani menerimanya. Ambillah, kata Wiro. Aku tak berani. Itu uang semua kebalen. Nanti aku dihajarnya, jawab Suragandara. Kalau dia berani berbuat begitu, beritahu aku akan ganti menghajarnya, saut Wiro pula. Lalu 2 keping uang perak itu disusupkannya ke dalam saku pakaian pemilik rumah makan. Suragandara merasa seolah mengantongi bara api. Sang surya telah jauh menggelincir ke barat. Sinarnya yang sebelumnya putih memerah dan memberikan jagat kini telah berubah redup ke kuning-kuningan. Pada saat itu, Wiro Sableng dan orang tua bermata satu sampai di sebuah pendataran berumput liar. Di ujung pendataran menunggu sebuah hutan belantara. Sejauh itu berjalan baik, Wiro maupun si orang tua tak satu pun pernah bicara. Wiro mengikuti saja si mata satu itu memasuki rimba belantara. Setelah masuk sejauh perjalanan 2 kali peminuman teh, di pertengahan rimba nampak sebuah pondok kecil. Dinding dan atap bangunan ini sudah bolong-bolong. Keadaan pondok reot ini hanya menunggu roboh saja lagi. Dugaan Wiro bahwa si kakek itu akan menuju ke pondok tersebut tidak meleset. Pintu pondok mengeluarkan suara berkereketan ketika dibuka. Krek. Kedua orang ini masuk dan si kakek menutupkan pintu kembali. Krek.
Wiro memandang berkeliling. Tak ada jendela atau lubang angin. Lama-lama terasa pengap di dalam situ. Di mana-mana abu menebar. Di sudut-sudut pondok tampak laba-laba membuat sarangnya. Tempat apakah yang Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 datangi? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.